Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan merangkum alur cerita film yang berjudul Chop Sup, menceritakan tentang pembunuh bayaran profesional yang memburu targetnya kapanpun dan dimanapun dia berada. Di dalam film ini targetnya adalah seorang pencuri kelas kakap. Dia rela masuk penjara demi melarikan diri dari kejaran si pembunuh bayaran yang sangat sadis tersebut. Nah, tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan aktivitas perkantoran konsultan kelas atas yang biasa bekerja sama dengan orang-orang yang berpengaruh seperti kepala negara, politisi, pengusaha, dan sejenisnya. Perkantoran itu dipimpin oleh seorang pria yang bernama Teddy. Dia adalah seorang penipu kelas kakap. Dia membawa lari aset berharga dari para pengikutnya sehingga dia menjadi buronan para petugas korup dan para pembunuh bayaran profesional. Sadar bahwa dirinya selalu dalam bahaya, Teddy menyerahkan diri ke polisi guna mendapat kedamaian di balik jeruji besi. Bukannya dibawa ke kantor polisi, dia malah dibawa menuju sebuah rumah. Jelas polisi itu adalah polisi korup. Ketika akan masuk ke dalam, datanglah agen FBI yang sedang memburunya juga. Di sana kedua belah pihak saling menyerang satu sama lain demi mendapatkannya. Ketika sedang terjadi baku tembak, Teddy memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri sejauh yang dia bisa. Setelah berkendara puluhan kilometer, akhirnya mobil yang dikendarainya itu mogok. Tak mau menyerah, Teddy melanjutkannya dengan berjalan kaki guna menemukan petugas polisi untuk menyerahkan diri lagi. Kebetulan dia melihat ada kawanan polisi yang sedang mengamankan kekacauan di depan gedung kasino. Teddy menghajar seorang polisi wanita agar bisa tertangkap. Polisi wanita itu bernama Valerie. Kemudian dari kejauhan sepertinya ada orang yang sedang memburunya. Di sisi lain petugas polisi yang lainnya sedang berpatroli. Mereka hampir saja tertabrak mobil yang dikendarai oleh seorang pria dalam kondisi yang sedang mabuk berat. Karena hal itu akhirnya pria yang sedang mabuk itu pun dibawa ke kantor polisi untuk diamankan. Sesampainya di sana mereka tidak menemukan identitas apa-apa darinya. Mereka hanya menemukan alat insulin yang ada di jaketnya. Kemudian pria itu dimasukkan satu sel dengan seorang pria yang sedang dalam keadaan mabuk juga. Setelah para petugas keluar dari sana, Teddy menyadari bahwa pria yang sedang mabuk itu adalah Vidic, si pembunuh bayaran yang sedang memburunya. Jadi si Teddy ini rela masuk penjara untuk menghindari orang-orang yang sedang memburunya. Dan si Vidic sebagai pembunuh bayaran profesional yang handal, dia rela masuk penjara untuk membunuh targetnya, yaitu Teddy. Teddy merasa kematiannya sudah ada di depan mata. Dia melakukan negosiasi dengan cara melipat gandakan upah kontraknya agar dia tidak dibunuh. Tapi Vidic sangat berkomitmen dan demi reputasinya, dia mengabaikan tawaran tersebut. Sesuai tujuannya, dia tetap akan membunuh Teddy dan mengembalikan hasil curian kepada pemiliknya. Tak lama kemudian, pria yang satu sel bersama Vidic sadar dari mabuknya. Sebut saja namanya Agus. Dia tidak senang satu sel bersama Vidic. Dia mengejek penampilannya, bahwa dia itu seperti ayah tiri yang suka mabuk dan tidak tahu malu. Mendengar hal itu, Vidic hanya diam saja dan membiarkannya mengoceh terus-menerus. Ketika waktu menunjukkan tepat jam 12 malam, alat insulin yang dibawa Vidic itu mengeluarkan asap, sehingga alarm kebakaran otomatis yang ada di sana pun berbunyi. Secara bersamaan, si Agus yang banyak bacot ini pun langsung dihajar habis-habisan. Setelah berhasil menumbangkannya, Vidic berpura-pura panik dan memanggil petugas agar segera menolongnya. Kemudian datanglah petugas dan melihat keadaan si Agus yang sedang sekarat kehabisan napas.
Dia pun langsung masuk ke dalam sel untuk menyelamatkannya. Tapi Teddy memperingatkannya bahwa itu adalah jebakan. Benar saja, dari arah belakang Vidic langsung menghajarnya sampai tak sadarkan diri. Dengan pistol yang berhasil Vidic ambil dari si petugas, dia langsung menembak Teddy secara brutal. Tapi beruntung Teddy berhasil berlindung di bawah ranjang. Dengan kunci yang berhasil didapatkan, Vidic langsung mengarah kepadanya. Namun ketika akan membuka pintu sel, tiba-tiba dari arah samping ada Valerie dengan sepucuk pistol yang sudah mengarah kepadanya. Karena ulahnya itu, tangan Teddy diborgol supaya dia tidak bisa berulah lagi. Di ruang lain, petugas yang bernama Humber, dia terlihat sedang menghubungi seseorang mengenai Teddy yang sedang mendekam di dalam sel. Setelah mengetahui bahwa Vidic itu adalah seorang pembunuh bayaran, petugas yang bernama Kimball langsung melacak semua teman-teman pembunuh bayarannya. Di situ Kimball menemukan profil seorang pembunuh bayaran yang sangat keji. Dia menghabisi targetnya layaknya seorang psikopat yang bernama Anthony. Lalu tak lama kemudian datanglah seorang kurir. Dia mengantarkan sebuah paketan balon ulang tahun untuk Huber. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata orang yang dimonitor itu sangat mirip dengan si kurir dan tiba-tiba langsung menembaknya. Yap, dia adalah Anthony. Setelah Kimball tumbang, datanglah petugas ambulans yang akan membawa si Agus ke rumah sakit. Tapi di situ Anthony langsung berpura-pura menjadi petugas kepolisian. Dia menyuruh mereka untuk segera menolong Kimball yang sedang sekarat. Tanpa menunggu lama, Anthony langsung membantai mereka semua tanpa ampun. Begitupun petugas yang lain dan juga Valerie. Mereka juga dihabisi oleh Anthony. Huber yang mengetahui Anthony sudah datang, dia pun langsung membunuh temannya sendiri. Ternyata orang yang ditelepon Huber sebelumnya adalah Anthony. Mereka berdua telah bekerja sama untuk memburu Teddy dan juga menyingkirkan pesaingnya, yaitu Vidic. Si Agus telah menyaksikan pembunuhan itu, maka dia harus dihabisi juga. Untungnya Valerie masih bisa lari dan masuk ke pintu sel yang dilapisi kaca anti peluru. Dia mereset sandi pintu itu untuk berlindung di ruangan tahanan. Anthony sangat kesal karena dia tidak bisa membobol pintu itu. Tak lama kemudian muncullah Huber dan menyuruh Valerie untuk memberikan kunci pintu itu. Huber berpura-pura bahwa dia telah membereskan Anthony. Tapi karena dia satu-satunya orang yang berhasil selamat, Valerie pun merasa curiga kepadanya dan dia tidak akan membiarkannya masuk begitu saja. Huber dan Anthony benar-benar nekat ingin masuk dengan segala cara. Mereka mempelajari denah bangunan itu, lalu memutuskan untuk menjebol tembok yang mengarah tepat kepada Teddy. Sadar bahwa dirinya sudah terjebak di dalam ruangan bersama Vidic dan Teddy, Valerie pun tidak bisa berbuat apa-apa. Teddy memintanya agar segera memberikan kunci sel dan berjanji jika dia keluar dia akan menolong Valerie. Namun Vidic melarangnya agar jangan percaya kepada Teddy. Teddy pasti tidak akan kembali dan membiarkannya mati kehabisan darah. Lebih baik kunci itu diberikan kepadanya yang jelas-jelas lebih memiliki skill membunuh daripada Teddy. Daripada dia mati kehabisan darah, akhirnya Valerie lebih memilih Teddy ketimbang Vidic. Setelah keluar, Valerie menyerahkan pistol kepadanya untuk berjaga-jaga. Teddy sadar bahwa kondisi saat itu orang yang paling berbahaya adalah Anthony. Jadi dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Setelah itu dia akan kembali untuk membunuh Vidic. Tak lama kemudian muncullah dua petugas yang baru saja pulang dari patroli. Mereka terkejut setelah melihat sisi kantor yang sepi. Ada banyak selongsor peluru yang berserakan di mana-mana. Terdengar ada suara gempuran tembok. Mereka pun menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang Huber lakukan. Tak mau ambil pusing, Anthony langsung menembaknya saat itu juga. Ketika Huber akan menghabisi rekannya yang masih hidup, tiba-tiba Teddy muncul memburu Anthony dan Huber.
Karena panik, pistol yang Hubert pakai itu malah terjatuh. Menyadari Teddy yang sudah berbohong, Vidic terpaksa menggunakan keahliannya dalam melepaskan borgol. Jika Valerie ingin hidup, dia harus memberikan kunci itu kepadanya. Sementara Teddy dia masih kucing-kucingan dengan Anthony dan Hubert. Ketika Hubert sedang bersembunyi, tiba-tiba dia dipergoki oleh Vidic yang langsung menyiksanya secara keji. Lalu Anthony datang dan langsung menyerang Vidic. Terjadilah duel antara kedua pembunuh bayaran. Tiba-tiba Teddy datang dari arah samping. Vidic tahu bahwa dulu anak dan istrinya Teddy dihabisi oleh Anthony. Di sini Vidic menawarinya gencatan senjata sementara. Jika Teddy ingin balas dendam, silakan saja, mumpung Anthony belum benar-benar mati. Lalu jika Teddy sudah membalaskan dendamnya, sebagai pembunuh bayaran sejati, Vidic akan kembali untuk memburunya. Dengan senang hati Teddy membunuh Anthony. Merasa semuanya telah berakhir, Teddy membakar gedung untuk melarikan diri. Tapi sebelum pergi, tanpa dia sadari ternyata Valerie ada di belakangnya dengan kondisinya yang sudah agak membaik. Valerie benar-benar marah kepadanya karena tidak menepati janji. Malahan Vidic lah yang mengobati lukanya. Merasa ada ancaman baru, Teddy pun langsung menyerangnya dan terjadilah baku tembak. Teddy terjebak dalam kobaran api yang telah dia buat sendiri. Akhirnya dia pun berhasil dilumpuhkan. Kali ini Valerie benar-benar akan menghabisinya. Tapi dia ditembak oleh petugas korupsi yang entah datang dari arah mana. Yang jelas petugas ini sedang memburu Teddy juga. Lalu ketika Valerie akan dibunuh, tiba-tiba datanglah Vidic untuk menyelamatkannya. Kemudian tanpa banyak bacot, Vidic langsung membunuh Teddy saat itu juga. Setelah berhasil membunuh Teddy dan mengambil kembali apa yang telah dia curi, Vidic langsung pergi meninggalkan kantor polisi itu begitu saja. Dan film pun tamat. Oke, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.